Oke, tadi agak gimana ya waktu mendengar 1, 2, 3. Kayak nge-shooting gimana gitu. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Sehat? Salam juga kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama. Dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin kasih tos dulu deh kiri kanannya minimal 5 orang. Biar semakin semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Yang di rumah juga bisa memberikan salam yang terbaik buat orang-orang yang ada di rumah, sahabat mungkin, keluarga. Oke, kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang setia bagi setiap kita, amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Katakan lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah Bagiku senantiasa denganku Tuhan, bukan
suara yang lebih luar biasa lagi bagi Allah kita. Ya Tuhan, amin. Amin. Allah kita yang dahsyat. Kita tinggikan dia lebih lagi, amin. Mungkin bisa kasih senyum lagi kiri kanannya. Agak susah ya kelihatan maskernya. Yuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau berkuasa dan berkuasa. Hanya Engkau, katakan lagi. Tuhan, Ku tinggikan ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, katakan lagi. Ku tinggikan. Yes. Hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, katakan lagi. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Atas kuasa-Mu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, ya katakan lagi. Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, katakan lagi. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Ku tinggikan, Ku agungkan amin Tuhan. hanya nama Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau Sebab Engkau yang layak dan dimuliakan berkuasa. Tuhan. Hanya Engkau, Oh. Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa. Hanya katakan lagi. Berkuasa hanya Engkau, Yesus. Kau yang bertahta Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, hanya Engkau yang bertahta Kau bertahta dan berkuasa. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Dahsyat Kau
Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Allah kita yang tinggal di dalam setiap kita. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami
Hanya Kau Tuhan, hanya Kau selamanya. Kau tetap walau dunia berantai. Semua tergoyahkan, Kau tetap kami semua ku sembah Kau. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau selamanya bagimu. Ya Kau tetap Allah walau dunia, amin, semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami
sembah, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin. Halali, sebab tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, semuanya Kau tetap Allah, amin, amin, amin Tuhan, ialah samu wabah tak tergoyahkan, Kau tak, amin Tuhan, sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang layak disembah, sembah Engkau hanya bagi Tuhan. Yes. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Woo. Haleluya. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kiranya hati kami, hidup kami dipenuhi dengan roh dan pewahyuan dari Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang kami baca berakar kuat di dalam hidup kami. Amin, dalam nama Yesus. Sehingga dengan cara hidup kami ada perkenanan Tuhan. Yes. Sehingga orang-orang di sekitar kami mengenal Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam ibadah kami pagi hari ini ada anugerah-Mu yang tersedia bagi Ya, kami. Tuhan. Ada kasih karunia-Mu bagi kami. Tuntun kami Tuhan, untuk kami menangkap firman-Mu Tuhan dalam hidup Yes, kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan di atas jemaat-Mu di tempat ini. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja penuh di dalam kehidupan Dalam nama kami. Yesus. Tidak ada satupun kuasa si jahat mencuri firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku.
Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di gereja dan yang ada di Zoom di tempat rumah masing-masing. Semua sehat ya? Semua sehat, semua tetap bersuka cita. Amin. Pada hari ini ada yang mau saya bagikan buat jemaat, buat kita semua, buat saya sendiri, untuk kita jemaat GKKDN Kristo. Ini berbicara tentang menyatakan iman. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, pasti pernah belajar tentang iman. Ya, pasti belajar. Ya, seumur hidup kita bertumbuh dalam Tuhan, pasti kita ingat satu kata ini, yaitu adalah iman. Tapi untuk melakukannya itu butuh proses. Amin. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita baca Ibrani 11 ini bicara tentang saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman yang menyatakan imannya dan dia melihat ada buah dari itu. Dia menikmati ada mukjizat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan sebagai umat Tuhan, kita menyatakan iman kita. Kita menyatakan iman kita. Contohnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu cerita tentang perempuan sakit pendarahan 12 tahun? Ya. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saya bantu bacakan Bapak Ibu, saudara-saudariku. Pada waktu itu, seseorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya stop sampai 21. Sakit pendarahan 12 tahun itu berat, Bapak Ibu saudara-saudariku. Karena saya beberapa hari lalu saya coba telusuri di Google ya, bagaimana perihnya sakitnya pendarahan 12 tahun ini. Dan itu sakit sekali. Dan katanya untuk berjalan saja dia tidak bisa. Karena menahan sakit pendarahan itu. Dan ini 12 tahun. Yang saya lihat di Google itu kisah nyata, itu 2 tahun, 3 tahun, di bawah 5 tahun. Tapi ini sakit pendarahan 12 tahun. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia datang dari belakang menemui Yesus. Dan katanya apa? Cukup asal ku jamah saja jubahmu, aku akan sembuh. Saat itu kita lihat apakah ada kesembuhan yang dialami, yang diterima oleh si perempuan ini? Tidak ada. Tapi dia berani mengatakan, katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya ini adalah pernyataan iman seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bukan bicara masalah dukun perdukunan, cukup dipegang jubah langsung sembuh, bukan. Tapi ini statement iman dia. Ini pernyataan iman dia. Asal ku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan saat itu memang dia belum menerima kesembuhan itu. Tapi katanya, kata Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saat itu sembuhlah perempuan itu. Artinya apa?
Saksi-saksi iman ini mereka menyatakan iman mereka terlebih dahulu. Apalagi contohnya Bapak Ibu, perempuan Sirofenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Mari kita buka Markus 7 ayat 26 sampai 30. Markus 7 ayat 26 sampai 30, saya bantu bacakan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu kata Yesus kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Saya stop di ayat 27. Apa tanggapan Yesus terhadap perempuan itu? Yesus menyampaikan analogi yang sekilas dapat melukai perasaan si perempuan ini. Benar enggak? Ya, kalau kita lihat di ayat 27. Di ayat 27 saya ulang bantu bacakan. Kata Yesus, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus menyampaikan sebuah analogi yang sekilas kita anggap itu melukai perasaan si perempuan itu. Ia berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita telusuri, anak-anak itu jelas mengacu kepada orang Yahudi. Ya. Sedangkan anjing itu mengacu kepada orang-orang bukan Yahudi kalau kita telusuri teologianya Bapak Ibu. Atau bangsa-bangsa lain. Dalam perjanjian lama orang Israel sering disebut sebagai anak-anak Allah. Sedih enggak Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau kita dengar ada orang bilang kepada anak kita seperti itu. Sepertinya Yesus tidak berperasaan gitu kalau melihat dari perkataan itu. Membandingkan seorang anak perempuan yang sedang menderita dengan seekor anjing. Itu kiasan anggapan. Ibunya sedih enggak Bapak Ibu? Ibunya putus asa enggak melihat penderitaan anaknya? Sedih melihat penderitaan anaknya. Tapi apakah itu berdampak? Apakah perkataan Yesus itu berdampak kepada dia? Tidak Bapak Ibu. Di ayat 28 dia mengatakan apa? Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ibu itu membenarkan perkataan Tuhan. Katanya apa? Tetapi anjing yang di bawah meja juga, katanya apa Bapak Ibu? Memakan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia membenarkan perkataan Yesus. Dia sedih enggak dibilang anggapan seperti itu? Sedih. Secara manusia sedih enggak kalau kita dibilang seperti itu? Sedih. Ditambah lagi ada penderita, melihat anak kita mengalami penderitaan. Tapi itu tidak berdampak dengan dia. Dia merespon dan dia membenarkan perkataan Yesus. Bahwa tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Ya. Kisah yang lain ada 12 pengintai. Bapak Ibu tahu ya? 12 pengintai yang diutus Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Singkat cerita, 10 pengintai itu menyampaikan kabar yang buruk. 2 pengintai menyampaikan kabar yang baik. Kita buka Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, ya, kita tidak akan maju, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita lihat, ya, dua pengintai ini yang diwakilkan oleh Kaleb. Dia bilang, tidak, katanya gitu. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita akan mengalahkan. Kira-kira kalau kita lihat itu sombong ya. Ya. Kan kadang kalau seperti itu kan, sombong nih orang ini, sombong amat katanya gitu kan. Ya, tapi bukan kesombongan itu. Itu iman seorang Kaleb. Itu iman seorang Kaleb. Memang saat itu yang menduduki tanah Kanaan adalah orang-orang yang kuat saat itu. Tapi 10 orang lainnya bilang, tidak dapat kita maju berperang. Kita akan kalah, mereka lebih kuat. Kata 10 pengintai ini. Tapi 2 pengintai ini mengatakan, tidak, kita akan maju berperang dan kita akan menduduki dan kita akan mengalahkan mereka. Artinya apa? Yosua dan Kaleb itu menyatakan iman mereka terlebih dahulu. Mereka menyatakan iman mereka bahwa mereka telah menerima kemenangan. Mereka menyatakan imannya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bukan sombong, bukan apa. Tapi dia menyatakan imannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat 38. Hanya 2 pengintai saja yang tinggal di tanah Kanaan. Tetapi orang yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dan akhirnya yang tinggal di Kanaan adalah 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka menyatakan iman mereka terlebih dahulu. Kisah yang terakhir, Daud berhadapan dengan Goliat. Bapak Ibu, Daud itu kecil badannya, perawakannya kecil, kemerah-merahan. Dibandingkan dengan Goliat itu jauh beda. Goliat itu besar, ya, raksasa. Daud itu kecil, ya. Kalau kita bandingkan antara langit dengan bumi, ya, ya. Tapi apa yang dikatakan Daud kepada orang Filistin itu? 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, katanya. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wah, luar biasa Daud ngomong seperti itu kepada Goliat. Ya, luar biasa loh. Ya. Luar biasa pernyataan iman dia. Dia menyatakan imannya dulu gitu loh. Apakah saat itu Daud sudah mengalahkan Goliat? Enggak. Tapi dia menyatakan dulu imannya kok. Dan dia deklarasikan di depan Goliat, "Hai Goliat, engkau akan kukalahkan, akan kupenggal kepalamu dari tubuhmu," katanya gitu. "Mayatmu akan kukasih kepada burung-burung di udara." Wah, sehari gara-gara nih Daud nih. Ya. Padahal badannya kecil, perawakannya kecil. Tapi imannya lebih besar. Dan dia nyatakan imannya itu, Bapak Ibu. Dan dia nyatakan imannya itu. Kita
Kita belum melihat Daud sudah mengalahkan Goliat, bukan. Tapi dia mau menyatakan imannya dulu. Saya deklarasikan dulu deh. Saya deklarasikan dulu kepadamu ya Goliat ya, kamu akan kalah nih. Kepalamu akan kupenggal dari tubuhmu, katanya gitu. Dia menyatakan imannya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Rasanya nggak mungkin deh, badan kecil melawan yang besar. Karena benar Bapak Ibu, kerajaan manusia dengan kerajaan sorga itu beda. Kerajaan manusia, panca indera kita lebih dominan, lebih menguasai. Tapi kalau kerajaan sorga itu berbicara tentang roh Tuhan, tentang rohmu, tentang roh Tuhan di dalam diri kita. Yang ada nilai-nilai di situ, ada iman kepercayaan kita. Tapi kalau kerajaan manusia, yang lebih menguasai adalah panca indera kita. Kenapa? Ya karena kita punya panca indera ya. Kadang apa yang salah dari panca indera kita? Kadang Bapak Ibu pernah nggak melihat warna hijau, ya? Tapi kadang kita lihat itu seperti warna biru ya. Pernah ya? Kayak ada mobil Avanza ya itu ya, yang Avanza yang lama ya. Yang berapa kali teman saya bilang itu hijau, itu biru, enggak? Ya pernah ya tahu ya Bapak Ibu ya. Iya. Lalu ketika kita mengendarai mobil, kita melihat ada genangan di depan. Oh ternyata semakin kita dekat, oh ternyata nggak ada, bukan genangan. Ternyata itu peristiwa fata morgana. Artinya apa? Panca indera kita, ya, kadang bisa memberikan hal yang salah gitu loh. Benar ya? Kadang bisa memberikan hal yang salah. Apa yang nampak itu dari panca indera kita, dari mata kita, bahkan mungkin ada nampak yang salah. Kita lihat. Kalau kerajaan sorga itu sesuatu hal yang tidak terlihat. Yang kalau kita bicara panca indera, kalah nih si Daud nih dengan Goliat. Kalah nih. Ya. Kalau kita bicara tentang panca indera kita, berarti kalah nih. Nggak mungkin nih dua pengintai ini sampai kepada tanah Kanaan. Sekarang pertanyaan kita, apakah ada yang salah dari panca indera kita? Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tuhan memberi kita panca indera yang beda dengan makhluk hidup lainnya. Itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan untuk menyeimbangkan itu, diberikannya lah rohnya di dalam diri kita. Sehingga roh itulah yang berpusat dari semua panca indera kita. Sehingga yang Tuhan mau adalah roh kita lebih menguasai panca indera kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita kembali ke Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya baca dari yang akhir, karena ada dua pengertian iman di situ ya Bapak Ibu, karena ada kata dan. Yang terakhir 1B, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangin, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berdoa meminta kesembuhan, kita belum melihat kesembuhan. Kita berdoa meminta pemulihan ekonomi dalam keluarga kita, kita belum melihat saat itu. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menyatakan buktinya dulu. Kita menyatakan buktinya dulu dari kesembuhan itu. Walau kita belum menerima. Buktinya apa? Kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 1b, buktinya adalah iman. Kita berdoa meminta kesembuhan, saat itu, di hari itu, di waktu itu, kita belum melihat kesembuhan terjadi. Kita berdoa meminta ada pemulihan ekonomi dalam keluarga kita, di saat itu kita belum melihat ada suatu perubahan. Jadi apa yang harus saya lakukan Tuhan? Jadi apa yang harus saya lakukan Tuhan? Yang saya harus lakukan adalah
Saya menyatakan buktinya dulu. Dari segala sesuatu yang tidak saya lihat saat itu. Saya menyatakan buktinya dulu dari yang tidak saya lihat. Buktinya apa? Kita menyatakan iman kita. Buktinya adalah iman kita. Saya sangat diberkati ketika saya belajar tentang firman ini. Oh iya benar ya. Saya berdoa minta kesembuhan, tapi saya belum melihat. Saya berdoa untuk pemulihan ekonomi keluarga, saya belum melihat. Jadi apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Yang saya harus lakukan adalah saya menyatakan buktinya saya dulu. Adalah iman saya. Kita menyatakan buktinya dulu Bapak Ibu. Karena yang Tuhan mau adalah kita itu harus percaya dulu gitu loh. Bahwa kita telah menerima. Itu yang Tuhan mau. Itu skenario yang Tuhan mau Bapak Ibu. Mari kita buka Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Saya bantu bacakan Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, maka hal itu percayalah katanya, bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke? Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Oke, saya garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ada kata telah menerimanya. Artinya ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Bahwa kita, apa yang kita doakan, apa yang kita mintakan, percayalah bahwa seolah-olah kita sudah telah menerimanya itu gitu loh. Bahwa kita sudah menerimanya itu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia mengatakan bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun saat itu kita belum menerima. Tapi yang Tuhan mau, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Di kalimat terakhir dikatakan, diberi penegasan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya supaya itu diberikan kepadamu, kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Jadi yang Tuhan mau seolah-olah kita itu kita percaya seolah-olah kita sudah menerima. Itu skenario yang Tuhan rancang dalam hidup kita Bapak Ibu. Yang kita percaya kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan pendarahan 12 tahun. Dia percaya dia telah menerima kesembuhan itu. Dia percaya menerima kesembuhan itu. Dan menyatakan, asalku pegang saja jubahmu, aku akan sembuh. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia percaya bahwa dia telah menerima kesembuhan. Dan apa yang dilakukan di ayat tadi, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada perempuan pendarahan 12 tahun. Amin Bapak Ibu. Apa yang dilakukan lagi oleh Daud? Ya, Daud bawa tongkat. Daud bawa tongkat melawan Goliat. Ya. 1 Samuel 17 ayat 43. Apa yang dikatakan orang Filistin itu kepada Daud? Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, katanya gitu. Ya. Lalu demi parah Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu demi parah Allahnya orang Filistin mengutuki Daud. Si Goliat bilang, anjingkah aku? Sehingga kamu bawa melawan aku dengan tongkat, katanya gitu.
Ya, si Daud diremehkan. Ya, si Goliat meremehkan Daud gitu loh. Ya. Tapi apa? Ya. Apa yang dialami oleh Daud? Dia percaya bahwa dia telah menerima kemenangan. Dia tidak digoyahkan oleh perkataan Goliat. Dia tidak digoyahkan oleh perkataan orang Filistin itu. Tapi dia menyatakan imannya. Dia menyatakan imannya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Jadi itu yang Tuhan mau buat kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita berdoa meminta kesembuhan, kita belum melihat saat itu. Kita berdoa meminta pemulihan ekonomi dalam keluarga, kita belum melihat saat itu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Yang saya harus lakukan apa? Saya menyatakan buktinya dulu dari segala sesuatu yang tidak saya lihat. Buktinya apa? Iman saya. Saya harus menyatakan iman saya dulu. Bapak Ibu, belief dengan trust itu beda ya. Ya, saya tadi ada coba lihat makna belief dengan trust. Belief itu percaya. Ya, trust itu percayaannya itu lebih kuat, ya, lebih dalam trust itu, ya. Contoh Bapak Ibu, ketika kita tahu ada seorang pakar asuransi keuangan, dia jago, dia hebat, ya, kita lihat portofolionya, dia banyak menangani pengelolaan keuangan nasabahnya. Dan nasabahnya bukan kecek-kecek abal-abal lah, bukan abal-abal, ya, nggak kecek-kecek istilahnya gitu ya, nasabah yang kaya lah, ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika kita tahu portofolionya orang ini, kita percaya ya bahwa dia jago, pakar asuransi. Kita percaya, itu belief. Tapi kalau kita diminta untuk serahkan seluruh uang kita untuk dikelola itu, percaya nggak Bapak Ibu? Belum tentu percaya Bapak Ibu. Berarti itu nggak trust. Untuk dia menyerahkan seluruh uangnya untuk dikelola oleh pakar asuransi itu, pakar keuangan itu. Itu enggak trust Bapak Ibu. Trust itu artinya dia mempercayai. Dia mempercayai. Artinya tingkat percayanya itu lebih dalam gitu loh. Tingkat percayanya itu lebih dalam. Tapi kalau belief itu dangkal. Dan Tuhan mau adalah kita trust. Kita trust Bapak Ibu. Kita mempercayai. Kita mempercayai itu. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, ya, bahwa hidup kita sampai kepada titik trust itu. Kita mempercayai. Amin. Kita mempercayai itu. Kita kembali lagi, Ibrani 11 ayat 1. Sekarang ayat 1a. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin, Bapak Ibu ya, Ibrani 11 ayat 1a. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, itu yang kita doakan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, apa yang kita harapkan itu yang kita doakan. Kita berdoa meminta mobil, ya. Kita berdoa meminta mobil agar saya nanti kalau naik motor tidak kehujanan. Dasarnya apa? Kalau kembali di ayat 1a, dasarnya adalah iman kita. Amin. Bukan saldo tabungan saya,
bukan besar nominal gaji saya. Kalau besar gaji nominal saya, besar tabungan saya, tepuk jidat saya. Iya, kita akan lesu, kita akan menyerah. Nggak mungkin deh Tuhan. Kalau dasar saya adalah gaji saya, kalau dasar saya adalah saldo saya, untuk saya berdoa meminta punya mobil, agar saya tidak kehujanan lagi, saya akan lesu, Bapak Ibu. Rasanya langsung muncul tuh, jalan pikiran kita. Benar nggak ya Bapak Ibu ya? Langsung jalan pikiran kita hitung-hitung, kan langsung jalan pikiran kita. Kalau berdasarkan pada gaji. Tapi yang Tuhan mau apa? Dasar kita adalah iman kita. Saya misalnya ada seseorang sakit. Dia divonis oleh dokter sisa berapa bulan lagi, sisa berapa tahun lagi hidup dia. Dia berdoa, dia berharap ada kesembuhan dan dia meminta sama Tuhan. Dasarnya apa? Kalau dasarnya pernyataan hasil lab dokter, akan semakin harapan dia semakin kecil Bapak Ibu. Tapi kalau dasarnya adalah iman dia, ada suatu kekuatan yang Tuhan beri Bapak Ibu. Ada sesuatu kekuatan yang Tuhan beri. Karena saya percaya ketika kita beriman dan kita berbuat, ada pewahyuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pewahyuan Tuhan itu bicara hikmat dan pengertian yang Tuhan beri buat kita. Dan ditangkap oleh panca indera kita. Sehingga apa? Ketika saya beriman kepada Tuhan, saya akan memiliki mobil, ya. Tuhan akan memberikan pewahyuan. Tuhan memberikan hikmat dan pengertian buat kita. Sehingga panca indera kita mulai jalan nih. Jadi gimana nih Tuhan? Saya coba kira-kira sampingan pekerjaan saya apa nih? Supaya bisa nambah saldo saya. Supaya bisa menambah modal saya untuk beli mobil. Iya. Jadi tidak ada yang salah dari panca indera kita. Tidak ada yang salah Tuhan beri panca indera dalam hidup kita. Intinya adalah roh Tuhan yang berpusat dalam diri kita, dalam hidup kita. Sehingga panca indera itulah yang membantu kita. Bagaimana ya Tuhan, kira-kira aku ini punya iman, 2 tahun lagi aku punya mobil gitu loh. Bagaimana ya Tuhan, aku punya iman ini Tuhan. Pasti dong Tuhan tolong. Dan Tuhan akan memberikan hikmat. Dan hikmat itulah yang terus di dalam diri kita. Dan dibantu oleh panca indera kita, pikiran kita. Saya coba deh dulu gimana caranya nih supaya ada sampingan nih. Ya, supaya ada nambah-nambah nih. Supaya nanti iman saya 2 tahun kemudian saya sudah memiliki mobil. Amin. Jadi dasarnya adalah iman. Bapak Ibu, saya mau tanya, waktu kecil pernah nggak kalau minta makan sama orang tua pikir-pikir dulu, dikasih nggak ya, dikasih nggak ya, dikasih nggak ya? Pernah nggak berpikir seperti itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ada di Zoom juga. Pernah nggak dulu waktu kecil minta nasi, minta makan sama orang tua, kita pikir-pikir dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya? Nggak pernah ya? Saya mewakili diri saya sendiri. Nggak pernah saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak pernah berpikir ketika saya minta makan nasi sama orang tua saya tidak pernah berpikir saya dikasih nggak ya? Karena saya adalah anak. Saya adalah anak Bapak Ibu. Orang tua, bapak mama saya pasti memberi saya makan. Itu juga perkataan sama.
yang dari Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita adalah anaknya. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Bapa pencipta segala langit dan bumi ini. Masa dia tidak memperhatikan kita? Masa Tuhan tidak peduli atas hidup kita? Masa Tuhan gak bisa beri solusi kita beli mobil? Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kadang itu yang membatasi kita, Bapak Ibu. Kita tidak menyadari bahwa kita adalah anak. Kita adalah ahli waris. Orang tua saya saja memberikan makanan buat saya. Apalagi Bapak saya yang di sorga, pencipta langit dan bumi ini, Bapak Ibu. Masa nggak ngasih buat saya gitu loh. Kalau anak yang sakit, siapa yang pusing Bapak Ibu? Kalau anaknya sakit, siapa yang pusing Bapak Ibu? Orang tua kan, Pak ya, orang tua. Iya, nggak ada anak sakit yang pusing malah anaknya. Tidak ada. Yang pusing adalah orang tuanya. Artinya apa? Orang tua itu peduli terhadap anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga peduli terhadap anaknya. Sekarang kita meyakinkan diri kita bahwa kita ini adalah anaknya gitu loh. Kita adalah anaknya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Dan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati, Bapak Ibu. Kita itu ada di dunia itu untuk hidup, Bapak Ibu, bukan untuk mati. Ya. Seperti 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata hidup dalam bahasa Yunani itu bilangnya paripateo, Bapak Ibu. Artinya bergerak maju. Oke, jadi sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya bergerak maju karena saya percaya. Karena di dalam tadi pengertian bahasa Yunani, kata hidup itu adalah bergerak maju. Jadi saya bergerak maju karena saya percaya. Karena kamu percaya, makanya saya bergerak maju. Karena saya percaya, makanya saya bergerak maju. Artinya ada suatu perbuatan, ada suatu tindakan nyata yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar kita menyatakan iman kita, tapi ada suatu perbuatan, ada suatu tindakan yang nyata supaya kita hidup gitu loh. Karena kita memiliki keyakinan yang teguh, makanya kita bergerak maju. Itulah yang dialami oleh perempuan pendarahan 12 tahun. Itu berat bagi dia, Bapak Ibu, untuk dia berjalan menemui Yesus. Kalau saya bandingkan dengan kesaksian nyata ya, dari orang yang sakit pendarahan itu. Sangat susah Bapak Ibu untuk berjalan. Tapi dia berusaha berjalan. Dan dia temuin Yesus dan dia pegang jubahnya Yesus. Katanya asalku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya ketika kita menyatakan iman, biarlah itu kita lakukan juga dalam suatu tindakan yang nyata. Ada perbuatan yang nyata, Bapak Ibu. Karena kita percaya. Amin, Bapak Ibu. Karena kita percaya. Kita harus memiliki keyakinan teguh, Bapak Ibu. Kita harus melewati proses. Iya. Stand ini saya anggap sebagai proses, Bapak Ibu. Saya pasti akan ketemu dengan stand ini. Ya. Saya akan harus melewati ini gitu loh.
Ya saya bergerak. Ya kita jangan tinggal di proses itu. Kita harus lewatin itu. Dengan iman kita dan perbuatan kita. Percaya itu adalah keyakinan yang teguh Bapak Ibu terhadap kebenaran firman Allah. Karena dari sinilah kita dapat pewahyuan dari Tuhan. Kita bergerak berdasarkan perkataan Tuhan. Kita dapat perkataan Tuhan dari mana? Dari firman-Nya. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Saya ulangin Bapak Ibu ya. Percaya itu adalah keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Ketika kita beriman dan kita berbuat, kita akan mendapati pewahyuan dari firman ini. Dan kita harus percaya dan kita harus yakin teguh terhadap firman ini. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu. Kalau kamu mau hidup, kamu harus memastikan kamu memiliki keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Kalau kamu mau hidup, kamu harus memastikan kamu memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Allah. Karena dari firman Allah itu kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Kita mendapatkan perkataan dari Tuhan. Saya bergerak bukan berdasarkan keinginan hati saya. Saya bergerak bukan karena perasaan saya. Saya bergerak bukan karena lingkungan saya. Tapi saya bergerak karena perkataan Tuhan dalam diri saya. Ketika engkau beriman untuk memiliki mobil, dan itu kau dapati perkataan Tuhan, maju. Bergerak. Mari kita belajar itu Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita tidak bisa memiliki keyakinan teguh hanya sekedar kepada laporan penglihatan mata kita. Pasti akan kecil harapan kita. Karena kita melihat dengan mata kita. Daud pasti kalah ini. Daud pasti kalah dengan Goliat. Badannya kecil kok. Tapi yang terjadi apa? Dia menerima kemenangan. Daud menerima kemenangan. Tidak bisa memiliki keyakinan teguh hanya gara-gara perawakan di depan mata kita. Iya, amin ya Bapak Ibu ya. Kenapa orang memiliki keyakinan teguh? Sebab firman Allah tidak pernah tipu orang. Amin. Kenapa kita harus memiliki keyakinan teguh? Karena firman Allah tidak pernah tipu orang. Amin. Coba katakan kanan kirinya. Karena firman Allah tidak pernah tipu orang. Oke. Jika Tuhan berfirman, firman itu penuh kuasa. Kejadian 1. Pada awalnya Tuhan memperkenalkan hebatnya firman yang keluar dari perkataan dari mulutnya. Tuhan bilang, jadilah cakrawala, maka cakrawala pun jadi. Jangan remehkan Tuhan punya firman Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kalau dia sudah berbicara, maka ada kuasa dari perkataan itu. Ada kuasa dari firman itu Bapak Ibu. Ketika orang percaya, gak mungkin ini. Gak mungkin aku punya mobil nih. Ya, kita salah sangka Bapak Ibu. Sebab semua perkataan Tuhan yang datang dalam hidup kita itu pasti terjadi. Amin. Lalu bagaimana kalau lambat? Bagaimana kalau kita sedang menanti-nantikan ini? Kita buka Bilangan 23 ayat 19 Bapak Ibu. Bilangan 23 ayat 19. Kita beriman, tapi kita belum melihat terjadi perubahan. Mukjizat itu dalam diri kita. Saya selalu pegang ayat ini Bapak Ibu.
Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia, ya. Sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal, ya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi ketika saya beriman dan saya belum mendapati itu, dan saya belum lihat itu, saya ingat bilangan 23 ayat 19 ini. Masa sih Tuhan berfirman tapi tidak menepatinya? Masa sih Tuhan perkatakan tapi dia tidak menepatinya? Masa sih Tuhan janji tapi tidak menepatinya? Selalu ada kata masa sih, saya bilang gitu Bapak Ibu. Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Manusia itu berdusta, Tuhan itu tidak Bapak Ibu. Manusia itu kalau ngomong bisa ditarik perkataannya. Iya, tapi kalau Tuhan sekali dia ngomong itu harga mati, tidak pernah dia tarik perkataannya. Untuk itulah kenapa kita harus memiliki keyakinan teguh. Karena firman Allah itu tidak pernah tipu orang Bapak Ibu. Di dalam firman Allah itu ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Sekali Tuhan berfirman itu harga mati. Tuhan tidak mau tarik firman-Nya. Sekali dia berjanji pada saya itu harga mati. Dia pasti akan menepatinya itu Bapak Ibu. Saya selalu bilang pada diri saya, masa sih Tuhan berfirman tapi Tuhan tidak menepati? Masa sih Tuhan bilang tapi Tuhan tidak menepati? Masa sih itu seperti ini ya, rasa ketidakpercayaan ya. Dan itu yang harus kita bangun Bapak Ibu. Itu yang harus kita bangun. Bahwa kenapa kita harus memiliki keyakinan teguh? Karena apa? Karena firman Allah itu tidak pernah tipu orang. Tidak pernah tipu orang firman Allah Bapak Ibu. Jika Tuhan berfirman, firman itu penuh kuasa. Dia bilang, jadilah cakrawala. Maka cakrawala pun jadi. Dia tidak sembarangan memperkatakan firman. Ada kuasa Bapak Ibu. Jadi kita kejar pewahyuan dari Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita beriman, ketika kita berbuat, terus kejar pewahyuan dari Tuhan. Jangan pernah kita berhenti Bapak Ibu. Kita pegang terus. Kita pegang firman-Nya. Sebab firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia Bapak Ibu. Firman itu punya kuasa. Dan ingat sekali lagi, buat kita semua, buat saya di tempat ini, firman Allah tidak pernah tipu orang. Firman Allah tidak pernah tipu orang. Amin Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita menyatakan iman kita. Kita menyatakan iman kita di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita berdoa meminta kesembuhan, kita belum melihat saat itu. Kita berdoa meminta pemulihan ekonomi dalam keluarga, kita belum melihat saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyatakan bukti kita dulu. Buktinya apa? Iman kita. Dan skenario apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun saat itu kamu belum menerimanya, tapi yang Tuhan mau apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sehingga katanya hal itu akan diberikan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, itu yang kita doakan. Kita berdoa, meminta memiliki mobil, punya mobil, bisa beli mobil. Dasarnya apa? Dasarnya adalah iman. Bukan berdasarkan dari tabungan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki dasar yang jelas, dasar yang kuat,
kita adalah anak, Tuhan pasti bantu dong. Amin. Tuhan pasti bantu dong. Tuhan pasti dukung kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan ada suatu perbuatan yang nyata dari hidup kita. Dan sepanjang kita melakukan tindakan nyata itu, biarlah engkau terus dapati pewahyuan dari Tuhan. Dari mana? Dari firman Allah. Karena firman Allah tidak pernah tipu orang. Firman Allah punya kuasa. Amin. Dan ketika engkau lama menunggu, lama menantikan itu, janji Tuhan, ingatlah bilangan 23 ayat 19. Amin, Bapak Ibu. Masa sih Tuhan berjanji tapi tidak menepatinya? Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama menghidupi ini. Kita terus belajar untuk menyatakan iman kita di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita menyanyikan lagu Betapa Dahsyatnya Engkau Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang dialami oleh perempuan pendarahan 12 tahun ini, apa yang dialami oleh perempuan Sirofenisia, apa yang dialami oleh Daud, apa yang dialami oleh dua pengintai ini, percayalah kita menerima, kita mengalami hal yang sama. Kita percaya bahwa kita mengalami hal yang sama. Kita rindukan itu, kita mengalami hal yang sama. Kita merindukan hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Karena firman Allah itu tidak pernah tipu orang. Firman Allah itu penuh kuasa. Tuhan bilang, jadilah cakrawala, terjadi cakrawala, Bapak Ibu. Seluruh hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan pegang itu. Dan sekali Tuhan berfirman, Tuhan pasti akan menepatinya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan lagu Betapa Dahsyatnya Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada.
selama-lamanya Engkau tetap Allah di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau Bapa pencipta langit dan segala isinya Tuhan bumi ini. Kami adalah anak-anak-Mu. Biarlah kami terus menjadi umat yang menyatakan iman kepada Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dari apa yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Biarlah kami terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Ada suatu perbuatan yang nyata dari hidup kami. Dan kami pegang terus firman-Mu Tuhan. Dari firman-Mu kami mendapatkan pewahyuan yang kuat atas hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu tidak pernah menipu kami. Di dalam firman-Mu ada kuasa yang kuat yang menyertai kami. Kami pegang terus firman-Mu Tuhan. Karena firman dan perkataan-Mu itu adalah harga mati. Apa yang Kau firmankan dan apa yang Kau katakan, Engkau akan menepatinya itu bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terjadilah itu Tuhan atas hidup kami. Kami mau terus membangun hubungan pribadi kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mempertajam panca indera kami Tuhan. Untuk mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau hidup karena kami percaya Tuhan. Bukan karena kami melihat. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kita semakin dikuatkan, amin. Amin. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin kalau ada di slide bisa ditampilkan. Dan pengumuman yang pertama diberitahukan kepada setiap kita, bukan yang di rumah juga. Minggu depan tanggal 3 April 2022 kita akan mulai ibadah secara dua kali ibadah. Yang pertama ibadah umum pada pukul 8 WITA. Jadi dipercepat ya. Jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi secara onsite, tatap muka, tidak ada online. Dan yang kedua ibadah youth pukul 17 WITA atau jam 5 sore secara offline dan online. Ada yang di sini dan ada yang di rumah juga. Jadi jangan lupa buat setiap kita, kalau datang jam 9 sudah telat ya. Minggu depan jadi datangnya jam 8 ya. Yang pagi hari. Oke, pengumuman yang kedua, happy graduation ya. Selamat kepada teman-teman yang telah wisuda kemarin. Boleh tepuk tangan dong yang sudah wisuda kemarin. Yang pertama ada Okber Parulian Tambunan Eskom. Wow. Mungkin orangnya di belakang bisa membaikan tangan. Oke, selamat kepada Okber. Yang kedua ada Agustiani SPD. Oke, puji Tuhan. Dan yang ketiga ada Novem Kristiandi ST, Sarjana Teknik. Oke, sekali lagi selamat kepada rekan-rekan yang sudah wisuda kemarin. Semangat untuk masuk kerjanya. Haleluya. Oke, itu saja pengumumannya dan
Saya persilakan kepada Pak Onto untuk pengumuman tambahan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan pengumuman terkait pembangunan ibadah kita. Ya, saya percaya jemaat Tuhan semuanya memiliki iman yang sama bahwa tahun depan kita sudah memiliki ibadah, menempati tempat ibadah kita, amin. Ya, ini proses untuk IMB itu sedang berjalan ya. Kita doakan supaya semakin cepat prosesnya. Nah, sambil menunggu IMB keluar, kita akan ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil lah ya. Ada penggalian septic tank dan sebagainya. Dan karena itu dari tim pembangunan itu akan menggulirkan semacam list dana kepada seluruh jemaat Tuhan di GKKDN Kristus Samarinda. Nanti akan dirilis di grup GKKDN Kristo. Jadi bagi seluruh jemaat Tuhan ya bagi seluruh jemaat Tuhan untuk bisa ambil bagian di situ ya. Nanti bisa menulis namanya di situ, persembahan yang diberikan, dan itu bisa secara cash ataupun secara non tunai ya, bisa transfer. Nah, untuk nanti ada terlampirkan di situ untuk yang bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan secara non tunai, ada nomor rekening yang dibagikan di list yang akan disampaikan di grup GKKDN Kristus Samarinda. Dan bagi saudara yang sudah mengkonfirmasi, sudah memberikan bantuan atau sumbangan dananya, nanti bisa mengkonfirmasi kepada saya, kepada Pak Lisbon ataupun kepada Bapak Ken ya, Bang Esok ya. Jadi bagi saudara sudah menganggap saya sudah transfer, segera konfirmasi ya kepada saya, bisa kepada Pak Lisbon, bisa juga kepada Bapak Ken. Oke, itu aja. Saya mau ralat sedikit boleh tentang ibadah raya pertama? Ya, itu untuk ibadah pertama itu bukan umum ya. Jadi karena tempatnya terbatas, jadi mohon maaf kalau umum nanti bilang saya nggak bisa nih ibadah kedua, yang mahasiswa khususnya ya. Itu memang untuk keluarga ya dan pemuda karyawan. Jadi yang mahasiswa minta maaf, tetap di ibadah kedua jam 5 sore ya, sekali lagi karena tempatnya terbatas gitu. Jadi sekali lagi itu bukan ibadah umum, jadi ibadah untuk keluarga dan sebagian karyawan itu, karena karyawan juga ada yang ikut ibadah kedua seperti itu. Oke, itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pengumumannya, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kepada rekan jemaat Tuhan yang ada di rumah, bisa mengirimkannya melalui scan barcode yang tersedia yang ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pada Asar bisa menjalankannya. Yuk kita katakan sama-sama. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus yang bertahta dan berkuasa, hanya Engkau. Katakan lagi. Hey, ku tinggikan, hey, hanya nama Yesus, Yesus Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau. Katakan lagi yuk. Ku tinggikan, Ku agungkan hanya Engkau Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Amin. Oh Tuhan. Batas kuasa-Mu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku.
bertahta dan berkuasa, hanya Engkau. Katakan lagi yuk. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan, Ku agungkan, yes. Mari kita tinggikan dia lebih lagi. Oh, Kau bertahta yang berkuasa, hanya Engkau, yes. Katakan lagi. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Yang berkata dan berkuasa, hanya katakan lagi. Oh, ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Yang berkata dan berkuasa, hanya Engkau yang bertata. Yang bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yang bertata dan berkuasa, hanya Engkau, Kau yang bertata. Yang bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Amin. Kau bertata, Kau berkuasa Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau saja Tuhan yang bertahta dan berkuasa atas hidup setiap kami. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku mata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, oh ya Tuhan, kami sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Ya, benar Tuhan. Hanya Engkau satu di hati kami. Di seluruh kehidupan kami, hanya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Biarlah seluruh hidup kami terus menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami pun mereka semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Firman-Mu lah yang memegang seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami mendapatkan kekuatan. Kami mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru untuk kami berjalan dengan iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman itu berakar kuat di dalam hidup kami, bertumbuh, menghasilkan buah yang tetap dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang baik, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja kami. Jika Tuhan memulai hal yang baik bagi gereja-Mu di kota ini, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai pembangunan gereja kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami perlukan, kami beriman dan percaya bahwa kami sudah menerimanya, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Dan biarlah ini menjadi persembahan yang membawa jemaat-Mu, membawa orang-orang di luar sana semakin datang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Pak Elison beserta keluarga. Kiranya Tuhan yang mencurahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, pengharapan kepada Pak Elison dan keluarganya Tuhan. Keluar masuknya beliau Tuhan, Tuhan yang menjagai dan melindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mensingkapkan segala hikmat-hikmat-Mu Tuhan bagi pemimpin kami. Dan kami menangkap hal yang sama untuk kami kerjakan bersama-sama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas setiap apa yang kami persembahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati itu sehingga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan pelayanan Tuhan di kota ini Tuhan. Kami percaya setiap orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan.
Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat yang dari Tuhan. Berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, katakan kanan kirinya, hidup karena percaya bukan karena melihat.